Perkenalkan, nama saya Diana Nurmiftah. Di sini saya akan membahas mengenai metabolisme protein. Pengertian protein. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Polimer tersebut disusun oleh 20 macam asam amino standar. Rantai asam amino dihubungkan dengan ikatan kovalen yang spesifik. Struktur dan fungsinya ditentukan oleh kombinasi, jumlah, dan urutan asam amino. Sifat fisik dan kimiawi protein dipengaruhi oleh asam amino penyusunnya. Secara kimia, protein terdiri dari asam amino yang saling berikatan, yaitu senyawa organik yang terbuat dari karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, atau sulfur, dengan komposisi 0,2-3% sulfur, 6-7% hidrogen, 12-19% nitrogen, 20-23% oksigen, dan 50-55% karbon. Selanjutnya yaitu asam amino. Asam amino adalah asam karboksilat yang mempunyai gugus amino. Asam amino merupakan unit penyusun protein. Asam amino dalam tubuh terutama digunakan untuk sintesis protein. Struktur dari asam amino yaitu satu atom C sentral yang mengikat secara kovalen gugus amino, gugus karboksil, satu atom H, dan rantai samping atau gugus R. Adapun jenis-jenis asam amino. Yang pertama yaitu asam amino esensial. Asam amino esensial yaitu asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh dan berasal dari makanan yang kita makan. Yang kedua, asam amino non-esensial, yaitu asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh dan yang berasal dari tubuh. Macam-macam asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Yang pertama, asam amino esensial terdiri dari lisin, triptofan, histidin, fenilalanin, leusin, isoleusin, metionin, threonin, valin, dan arginin. Yang kedua, asam amino non-esensial yang terdiri dari alanin, asparagin, aspartat, sistein, glutamat, glutamin, glisin, prolin, serin, dan tirosin. Selanjutnya yaitu metabolisme. Metabolisme adalah segala proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Proses metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme yaitu menggabungkan molekul-molekul kecil menjadi makromolekul yang lebih kompleks dan memerlukan energi yang disuplai dari hidrolisis ATP. Sedangkan katabolisme yaitu memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan melepaskan energi yang dibutuhkan untuk mensintesis ATP. Metabolisme protein. Proses metabolisme protein dimulai dari proses pencernaan dari mulut sampai di usus halus. Dilanjutkan dengan proses metabolisme asam amino, yaitu sebagian besar zat makanan yang mengandung protein dipecahkan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil terlebih dahulu sebelum diabsorpsi dari saluran pencernaan. Protein diabsorpsi di usus halus dalam bentuk asam amino yang kemudian masuk ke dalam darah. Dalam darah, asam amino disebar ke seluruh sel untuk disimpan. Di dalam sel asam amino disimpan dalam bentuk protein dengan menggunakan enzim. Hati merupakan jaringan utama untuk menyimpan dan mengolah protein. Perubahan kimia dalam proses pencernaan dilakukan dengan bantuan enzim-enzim saluran pencernaan yang mengkatalisis hidrolisis protein menjadi asam amino. Kemudian, reaksi metabolisme protein. Yang pertama, memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan melepaskan energi yang dibutuhkan untuk mensintesis ATP, meliputi reaksi pelepasan gugus amino. Kemudian, perubahan kerangka karbon.
Pada transminasi, gugus amino dari suatu asam amino dipindahkan pada salah satu dari 3 senyawa keto, yaitu asam pirufat, beta-ketoglutarat, atau oksaloasetat, sehingga senyawa keto ini diubah menjadi asam amino, sedangkan asam amino semula diubah menjadi asam keto. Yang ketiga yaitu katabolisme asam amino menjadi energi melalui siklus asam serta siklus urea sebagai proses pengolahan hasil sampingan pemecahan asam amino. Dan yang keempat yaitu sintesis protein dari asam-asam amino. Jalur katabolisme yang menguraikan molekul kompleks menjadi senyawa sederhana mencakup hidrolisis protein menjadi asam amino, yaitu ikatan peptida yang membangun rantai polipeptida dalam protein dapat diputus atau dihidrolisis menggunakan asam, basa, atau enzim pemecahan ikatan peptida dalam kondisi asam atau basa kuat. Proses hidrolisis kimia dan pemecahan ikatan peptida menggunakan enzim merupakan proses hidrolisis biokimia. Reaksi hidrolisis peptida akan menghasilkan produk reaksi yang berupa satu molekul dengan gugus karboksil dan molekul lainnya memiliki gugus amina. Terdapat dua proses utama dalam pelepasan gugus amino. Yang pertama yaitu transminasi. Enzim aminotransferase memindahkan amin kepada alfamin ketaglutarat menghasilkan glutamat atau kepada oksaloasetat menghasilkan aspartat. Ada dua enzim penting dalam reaksi transminasi yaitu berperan sebagai katalis, yaitu alanin transminase yang bisa mengubah berbagai jenis asam amino menjadi alanin selama asam pirufat tersedia, dan glutamat transaminase. Enzim ini dapat mengubah asam-asam amino menjadi asam glutamat. Yang kedua yaitu deaminase oksidatif, proses di mana asam glutamat melepaskan struktur gugus amino dengan menggunakan enzim katalis yaitu glutamat dehidrogenase. Gugus tersebut dilepaskan ke dalam bentuk NH4+. Proses deaminase oksidatif menggunakan glutamat dihidrogenase sebagai katalis. Dua jenis enzim dehidrogenase lain yang penting dalam reaksi deaminase oksidatif adalah asam amino oksidase dan D-asam amino oksidase. L-asam amino oksidase adalah enzim flavoprotein yang mempunyai gugus prosentik flavin mononukleotida atau FMN. Enzim ini terdapat dalam sel hati pada retikulum endoplasmatik. Kemudian, D-asam amino oksidase adalah enzim flavoprotein yang mempunyai FAD sebagai gugus prostetik dan terdapat dalam sel hati. Adapun reaksi transminasi dan deaminasi oksidatif sebagai berikut. Selanjutnya adalah asam amino dalam darah. Banyaknya asam amino dalam darah tergantung pada keseimbangan antara pembentukan asam amino dan penggunaannya. Pada proses pencernaan makanan, protein diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis serta enzim yang bersangkutan. Enzim-enzim tersebut adalah pepsin, tripsin, kimotripsin, karboksi, peptidase, amino, peptidase, dipeptidase, dan tripeptidase. Dalam keadaan puasa, asam amino dalam darah biasanya sekitar 3,5 sampai 5 mg atau 100 ml darah dan akan meningkat segera setelah buka puasa sekitar 5 sampai 10 mg atau 100 ml darah. Kemudian turun kembali setelah 4 sampai 6 jam. Jumlah asam amino dalam jaringan kira-kira 5 sampai 10 kali lebih besar daripada dalam darah. Selanjutnya yaitu pembentukan asetil koenzim A. Asetil koenzim A adalah senyawa penghubung antara metabolisme asam amino dengan siklus Krebs. Terdapat dua jalur metabolik yang menuju kepada pembentukan asetil koenzim A, yaitu melalui asam pirufat dan melalui asam asetoasetat.
Asam-asam amino yang menjalani jalur metabolik melalui asam pirufat adalah sebagai berikut, yaitu alanin, glisin, serin, sitein, dan treonin. Kemudian, sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pencetakan protein dalam sel. Sifat enzim protein sebagai pengendali dan penumbuh karakter makhluk hidup ditentukan oleh jumlah jenis dan urutan asam amino yang menyusunnya. Jenis dan urutan asam amino ditentukan oleh ADN atau asam deoksiribose nukleat. Sintesis protein meliputi dua langkah, yaitu transkripsi dan translasi. Yang pertama yaitu transkripsi, yaitu pembentukan kode genetik oleh DNA. Pilihan DNA membuka sebagian, kemudian salah satu rantainya, rantai sense, akan membentuk rantai penggenap atau ARN duta yang berisi kode genetik atau kodon. Setelah ARN duta terbentuk, kemudian melepaskan diri dari DNA dan berpilin kembali. Yang kedua yaitu translasi, yaitu proses penterjemahan kode genetik oleh RNA transfer. Tahap-tahapnya yaitu RNA duta masuk ke ribosom dari satu ujung ke ujung yang lain. Setiap kodon terdapat 3 basa N. Masuk ribosom, maka datanglah RNA transfer membawa asam amino sesuai kode genetiknya. Kemudian bergeser lagi ke kodon lain dan seterusnya sampai ke ujung yang lain. Asam amino akan membentuk rantai polipeptida atau protein. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.